Surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf itu surat 46. Al-Ahqaf Ayat 15, Pak. ayat 15. Coba dibaca. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalat Coba baca artinya. Mana spidol? Ya, penghapus. Kami wasiatkan kepada Kami berbaik kepada manusia. satu orang. Kami wasiatkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada orang tuanya. agar terus yang baik. Agar terus tiga bulan. Ingat. Wa wassaynal insana, dianjurkan kamu berbuat baik kepada ibumu. Kenapa? Karena dia telah menghamilimu dalam keadaan lemah bertambah dan menyepimu 30 bulan. Betul? Ada kalimat al-insan di contoh ilmu. Insan. Apa arti insan? Manusia. Di dalam ayat itu artinya bukan manusia, tapi ada makna lain selain manusia. Dalam kamus, al-insan ada makna lain, biji hitam yang ada pada mata manusia, itu namanya al-insan. Coba tengok mata kawan. Itu pasti nampak bayang kita di dalam. Ya, Pak. Itu namanya orang-orang mata. Orang-orang mata. Orang-orang mata itu disebut namanya alam lahut. Yang lebih besar dari itu alam nusuk. Besar lagi alam jabar. Lebih besar lagi kuning alam malakut. Nah, lalu apa? Wahai anak, jangan lihat orang yang telah tua renta, mak kamu itu yang umur 80 tahun, lisut hitam, loyo, jangan lihat dengan mata. Itu ilmu. Tapi lihatlah, dialah dulu yang menghamilimu dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Itu lihat. Pak tanya, siapa yang udah pernah hamil? Udah pernah hamil? Udah pernah hamil? Mau dihamilinya? Setelah nikah? Maulah. Nanti setelah hamil, maka kalau ada perempuan durhaka kepada emaknya karena dia menengok emak dengan mata, padahal haram hukumnya. Tengok dengan jasa. Kalau Anda udah mulai hamil 2 bulan saja, itu mengidam. Tahu? Apa dimakan muntah? Betul enggak? Muntah. Betul? Muntah. Bapak punya kawan loh. Waktu istrinya hamil 2 bulan per kemarin, apa ngidamnya? Sebentar-sebentar mau naik pesawat. Naik pesawat. Kacau. Tidak sampai di situ loh yang kamu tengok. Dia dibuat kerha, lemah bertambah-tambah. Kalian bayangkan? Waktu kita dalam perut mak kita dalam keadaan 9 bulan. Terbayang? Kalau Anda udah hamil 9 bulan nanti seperti mak kita menghamili kita, tidur nelentang sesak napas loh. Badan ke kiri sesak napas, itu tengok kata Allah. Ke kanan sesak napas, kalau menelungkup apa terjadi? Kepala di bawah, kaki menjongkek. Betul tak? Itu tengok kata Allah. Agar kamu bisa hibah dan kasihan dan menghormatinya. Tak sampai di situ. Setelah 9 bulan 5 hari, nanti setelah hamil, ini rasa putus loh pinggang, kena pembukaan. Makanya sunat muakkad Pak bilang dalam kajian medis juga besar ini betul. Kalau kecil payah melahirkan. Kalian pernah menyaksikan? Bapak menyaksikan loh. Karena bapak 12 tahun di rumah sakit. Kalau udah pembukaan 8 ke atas, ibu perempuan hamil itu, emak kita yang hamil di kampung tidak ada meja loh.
Di rumah sakit ada meja. Lalu ada di sini ada tiang. Tinggi ini coba. Dikangkangkan kaki itu, paham? Berlinar air mata mengejar kita keluar. Paham? Tengok itu. Bapak dua anak bapak di sini, kepala istri bapak melahirkan anak. Semangatnya. Dia tidak bicara, dia tidak menangis, tapi linangan air mata berbucur karena sakit. Dan apa yang terjadi sereter? Dirobekkan dengan gunting 2 sinti kiri ke kanan. Sakit luar biasa. Itu kau tengok, kata Allah. Jangan kau tengok yang tua hitam itu dengan mata. Kalau kau tengok dengan itu, kamu tidak akan sanggup. Maka dalam Al-Quran berkata, saja hukumnya haram. Dengan linang air mata. Kadang mati emak itu saat melahirkan anak. Sang ayah terkutuk kadang. Apa terjadi Pak Temu kadang sakit? Dia asik berokok di luar. Ada apa bang? Ayah terkutuk. Jangan cari suami yang seperti itu, paham? Cari suami yang setia. Bapak, luka di sini dikena pegang oleh sang istri. Sang menjerit, mengeluarkan anak. Kita. Setelah itu apa? Keluar kita. Selesai? Belum. Hari-hari kau tidak pandai. Tak keluar hari-hari. Mengucur darah 40 hari lama. Itu yang kau tengok. Jangan tengok dengan mata. Setelah itu menyepihmu 3 tahun, 2 tahun, 30 bulan. Kalian ingat sebesar itu telapak kaki kita? Betul? Demam kita waktu itu. Apa terjadi emak kita? Tak tidur sepanjang malam. Dia belum makan dari pagi, tapi dia tidak merasakan lapar asal anak tidak menangis. Kadang ayah yang terkutuk, jangankan membantu emak kita, dia asik mengaji di malam itu. Cuma dia tidak dimulai dari alif, tidak sampai dia hanya baca 1 huruf. Siram dengan air panas ayah, paham? Kalau punya laki udah ya, tidak beruntung. Betul tidak? Itu yang kau tengok, kata Allah. Makanya anak 10 dalam filsafat Cina disuapkan oleh jari ibunya yang 5. Makan nak, walaupun ibu kita belum makan. Tapi begitu anak kalau melihat orang tua dengan mata, dia kaya. Tak satu pun anak saat orang tuanya telah gemetar berdiri menyuapkan emaknya makan. Dibayar perawat, kadang orang tua diantar ke rumah jompo. Inilah anak-anak melihat dengan mata. Pak, terkutuk. Dalam hadis, qalu, dalam Al-Quran tadi, apabila anak kalau sudah sampai umur 40 tahun, dia melihat bukan dengan mata, digendong emaknya, tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, berarti 7 tahun. Tiap tahun dia naik haji, digendong emaknya, belum terbalas kasih sayang yang diberikan oleh emak kepada kita. Betul? Belum terbalas. Dan tidak ada emak kita berkata di malam hari, nak, saat amak besok tuah rentah nak, tuah gementar, udah lemah badan, tolong jaga emak nak sebagaimana emak menjagamu, tanpa berharap, tanpa pamrih di hari ini. Tidak ada, betul? Itu yang kau lihat. Ada kasus loh. Apa kasusnya kemarin? Kasus seorang anak yang dia melihat emaknya dengan mata. Apa terjadi? Emak tu di kampung, dia usaha di sawah ladang, di kebun, dia hitam, badan keriput, kena kurang gizi, dia lisut. Tapi anaknya berkata, mak, besok kami diwisuda. Kena anak tersayangan akan diwisuda. Apa terjadi? Mak yang gemetar tadi tetap gembira. Dia bawa oleh-oleh dari kampung dengan bangga. Apa dibawa? Ada ayam 1 ekor, ada kelapa 2 buah, ada pisang 2 ikat. Tak lepas dalam mobil. Tapi sampai di kampus, apa terjadi? Karena anak menengok emak dengan mata, anaknya malu, dia lari terbirit-birit. 2 jam, 3 jam kemudian, jam 1, dia datang menghampiri emaknya di dekat satpam. Apa kata anak itu? Mak,
Tunggu nur di kos mak ya. Diusir mak dengan bahasa yang halus. Jatuh ke dalam linangan air mata. Betul atau tidak? Maksud mak dari kampung ingin berfoto. Dia telah capek membesarkannya. Habis dagingnya demi membesarkan kita. Tapi apa terjadi? Kena kasih sayang orang tua sepanjang jalan. Kasih sayang anak sepanjang gala. Yang ayam disembelih oleh ibu tua tadi di kos. Pisang digoreng. Dimasak, ayam digulai untuk menunggu buah hati sibiran jantung serjana dah pulang. Betul? Sampai di kos dia dengan cowoknya. Yang nasi habis dimakannya. Gulai kesukaan dia dibuat emak habis dimakannya. Goreng pisang habis. Kekasihnya bertanya cowok, siapa itu? Itulah orang kampung baru datang. Kemana? Perasaan orang tua. Paham? Sekarang dia telah tiada. Telah mati 10 tahun yang lalu. Kita pernah tidak menghargai orang tua kita. Mungkin ada di antara kita pernah dulu durhaka. Lebih besar suara kita dengannya. Neraka mana yang pantas buat kita? Paham? Nanti kita merasakannya. Neraka mana yang pantas? Maka suatu hari, Iza ja'a min bani Salamah. Ada seorang hamba Allah telah dapat hidayah dari Allah SWT. Dia datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, akulah anak terkutuk itu ya Rasulullah. Aku pernah tinggi hidungku bicara dari emakku. Aku pernah tidak menghargai jasanya. Sekarang aku telah sadar dapat hidayah. Aku ingin berbakti kepadanya. Tapi sayang nasi telah jadi bubur. Dia telah mati 3 tahun yang lalu. Seolah-olah terlupakan, tak ingat lagi wajah sempurnanya. Apakah masih ada ya Rasulullah tempatku berbakti agar aku tidak disebut anak terkutuk, katanya. Apa jawab Rasulullah? Qala li arba'. Ada 4 cara untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua telah dia tiada. Agar kita disebut anak yang soleh dan soleh. Pertama kata Rasulullah, allati la tusalla alaiha. Selalulah engkau berselawat kepadanya. Bagaimana berselawat? Bacakanlah Yasin. Pergi ke kuburannya. Tak sempat Al-Fatihah. Bacakan, hadiahkan kepada almarhum. Yang kedua, wa infazu di rumah. Wa istiqar rumah. Dia berdosa, lumuran dosa. Dia buka aurat demi mencari nafkah. Kadang dia mencuri demi membahagiakan kita. Sekarang dia telah berlumur dosa. Telah berlumur dengan kehilafan. Ampunkan dosa zahir dan batin. Agar kamu tidak disebut anak durhaka. Wa infazu. Dia kadang berhutang. Berhutang kian kemari. Demi kita. Sekarang dia telah tiada. Bayar hutang. Impak 5.000 dihadiahkan kepada almarhum. Impak 1 juta, impak, itulah cara. Dan yang keempat ilmunya, la tusallah. Jangan pernah keputuskan tali silaturahmi. Siapa teman-teman orang tua kita masih hidup? Temui dia, menimar hal baik, bulan baik. Hormati dia agar kita tidak disebut anak durhaka. Itulah ilmu. Kalau ingin kita sukses, beruntunglah kawan-kawan masih punya orang tua. Bapak merasakan telah tiada satupun orang tua. 1 tahun jarak ayah dan emak. Bahagia bapak, kemana mau disampaikan? Menderita perasaan kepada siapa mau mengadu? Tidak ada. Beruntung anda masih punya orang tua. Sesayang-sayang orang lain kepada kita, sebenci-benci emak kandung kepada kita. Sebenci-benci emak kandung, sesayang-sayang orang kepada kita. Kalau ingin sukses, jangan dosen dicium tangannya saat bertemu. Mak kandung karena di kampung tak sempat mencium. Pandangan kita keliru. Raihlah surga itu. Dia ada di bawah telapak kakinya. Kalau perlu cium telapak kakinya, bahagia orang tua, semakin sukses hidup kita. Yang telah kembali, temui pulang, pergi ke kuburannya. Agar kita disebut anak-anak yang soleh. Ini ilmu. Tanpa itu, untuk apa? Apa yang mau kita cari? Apa? Tidak ada guna. Berhasil sarjana loh, mak tidak ada. Kemana mau dikatakan? Kemana mau dipalut? Tidak ada. Ayah dia. Beruntung yang telah punya masih hidup. Oke? Sampai situ ya. Bapak kadang kalau sampai itu tidak sanggup menyampaikan. Tak sanggup menyampaikan. Kadang-kadang terasa oleh kita ya. Kalau orang tua telah tiada, kalian terasa. Ya. Itu makanya kita perlu belajar. Ya. Agar kita tambah baik, dan tambah baik. Apa dalam hadis? Al-mayyitu kal gharib
Orang yang telah mati menghadap Allah itu, kalau dia berdosa, dia bagaikan orang yang terombang-ambing di tengah-tengah lautan lepas dan dalam. Pukulannya bertubi-tubi, cambuknya tak henti-henti. Dia selalu menjerit dan berdoa kepada orang yang berada di pinggir lautan. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Itulah anak-anaknya yang masih hidup, kakaknya, adiknya, suaminya atau istrinya. Apa permohonan orang telah kembali kepada Allah? Doa dan sedekah. Doa dan sedekah bagi orang telah kembali kepada Allah lebih berguna daripada dunia dan seisinya. Walaupun cuma satu Al-Fatihah, lebih berharga daripada dunia oleh orang yang telah kembali kepada Allah. Ya, jadi tolong pergilah, temuilah ya. Baginya bapak juga begitu, kalau pulang pergi ke kuburan ayah, pergi ke kuburan emak. Walaupun hanya 10 menit, agar batin kita lega ya. Oke. Hei, ini panjang ngenangan Pak tengok nih ha. Nah, ya. Nah, ya mungkin kadang-kadang kita tak tahu ya, tanpa disadari